Nah, biaya itu apa? Gitu. Biaya itu adalah segala hal ya yang kita keluarkan, segala pengorbanan yang kita keluarkan dalam bentuk rupiah untuk bisa menjalankan usaha ini. Begitu ya. Biaya, namanya biaya atau modal lah gitu, biaya ya. Nah, biaya itu ada tiga Bapak Ibu. Ada biaya yang sifatnya tetap, yang kedua itu tidak tetap, dan yang ketiga itu total biaya. Nah, ini perlakuannya berbeda. Pertama adalah biaya tetap, ya. Adalah biaya yang dia itu jumlahnya, biaya yang kita keluarkan tidak berubah berapapun produksi yang kita lakukan. Kita mau produksi keripik pisang 1 kilo, biayanya ya tetap. Misalnya biaya 100.000. Kalau kita mau produksi sampai 10 kilo ya biayanya tetap 100.000. Apa saja itu? Pertama adalah peralatan, kompor, wajan, alat-alat masak, sotel, erok, misalnya begitu. Mau kita produksi sekilo sama 5 kilo kan kita beli kompornya kan juga sama-sama itu saja, biayanya sama, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya ada tenaga kerja. Ini kalau digaji ya, bukan per unit. Misalnya digaji itu, pokoknya kamu satu hari gajinya 70.000 misalnya. Mau pekerja itu, tenaga kerja itu bisa goreng sekilo, 5 kilo, 100 kilo dalam satu hari, itu kan biayanya sama. Nah, yang ketiga itu misalnya kalau kita sewa gedung, sewa tempat produksi misalnya. Sewa tempat produksinya bulanan. Kita sebulan sewanya itu katakanlah berapa? Ambil saja 1 juta 1 bulan. Maka mau kita gunakan, tidak gunakan, mau digunakan hanya produksi sebanyak 1 kuintal atau 5 kuintal atau hanya 1 kilo, kan biaya sewa gedungnya sama. Ini Bapak Ibu yang kita anggap atau kita namai bersama sebagai biaya tetap. Yang kedua adalah biaya tidak tetap, yaitu biaya yang dia itu berubah-ubah tergantung berapa banyak output yang kita gunakan atau berapa produksi yang kita hasilkan. Yang pertama misalnya seperti bahan baku. Mau kita produksi sekilo sama 100 kilo, jumlah pisangnya kan beda Bapak Ibu. Jumlah tepungnya kan beda, misalnya pakai tepung. Jumlah minyaknya kan beda. Nah, begitu. Jumlah gasnya kan beda. Semakin banyak produksinya, semakin mahal produksi biaya yang kita keluarkan. Kemudian tenaga kerja, bila diukurnya itu per produksinya. Misalnya, setiap per kilo kamu saya gaji 10.000 misalnya. Maka dia goreng sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo, maka biayanya kan akan berbeda-beda. Kemudian yang terakhir itu misalnya adalah kemasan. Nah, kemasan ini tentu akan berubah-ubah juga. Misalnya kita ngemas ada 10 kemasan, 100 kemasan, tentu biaya juga akan semakin mahal. Nah, yang terakhir adalah biaya total, yaitu penggabungan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap. Jadi, berapa sih total biaya atau biaya keseluruhan produksi kita? Tentu kita harus memilah dulu mana biaya yang tetap, mana biaya yang tidak tetap. Nah, ada hal yang penting sebelum kita menghitung biaya tetap dan tidak tetap adalah kita yang pertama itu harus menetapkan dulu periodenya. Jadi apakah usaha kita itu yang kita jalankan itu per minggu, per hari, per minggu, per bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Kita tetapkan dulu. Nanti kita akan samakan dulu. Misalnya katakanlah kita tetapkan periode usahanya adalah bulanan. Oke, kita menghitung biaya, keuntungan, omset itu bulanan. Maka dari itu, selama 1 bulan itu, semua kita tarik. Misalnya, kompor itu kan nggak setiap bulan kita beli kan? Itu kan satu kompor bisa bertahan sampai setahun. Kalau kita gunakan terus ya setahun, atau 1,5, 2 tahun. Tapi kemudian harganya itu kita buat 1 bulan. Begitu, katakanlah kalau 1 tahun itu rusak, berarti per bulan itu sudah biaya berapa. Nanti kita akan coba praktek di lain kesempatan. Periode usaha ini sangat penting kita tetapkan, apakah per minggu, per bulan, per 6 bulan, atau per tahun, untuk dalam hal menghitung biaya tetap. Apa biaya tetap? Biaya yang tidak berubah berapapun produksi yang kita lakukan. Nah, penyusutan ini, cara menghitungnya adalah
suatu barang tetap, misalnya katakanlah di sini kompor gas ya, nilai awal atau harga kita beli dikurangi dengan nilai akhir. Misalnya nilai akhir itu kalau umur kompor itu 2 tahun ya, akhirnya di akhir tahun kedua itu apakah sudah tidak dapat bernilai atau masih ada nilainya, misalnya dijual kembali. Nah, ini nilai akhir dibagi masa periode. Nah, contohnya begini. Bapak Ibu beli kompor gas harganya 500.000. Kemudian kompor itu bisa dipakai selama 2 tahun. Sehingga setelah 2 tahun ternyata kompor gas Bapak Ibu itu masih laku dijual dengan harga 100.000. Berapa penyusutannya? Maka penyusutan kompor Bapak Ibu itu adalah nilai awalnya Bapak beli 500.000 dikurangi nilai akhir di tahun periode itu adalah 100.000 dibagi masa periodenya adalah 2 tahun. Maka nilai penyusutannya adalah 200.000 per tahun. Bagaimana bila per bulan? Kalau kita tetapkan periode produksinya adalah 1 bulan, maka biaya tetap untuk kompor selama 1 bulan adalah 200.000 per 12, yaitu 16.666. Maka Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ingin menghitung biaya kompor dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, berapapun jumlah produksinya, maka biayanya sama. Per bulan itu adalah Rp16.666. Nah, selanjutnya ini kita setelah bicara apa itu biaya, sekarang kita bicara apa itu omset, Bapak Ibu. Nah, omset ini juga sering diartikan sebagai sales atau nilai penjualan. Apa itu omset? Omset adalah harga jual dikalikan jumlah unit penjualan. Maksudnya begini, omset adalah seluruh uang atau dalam bentuk rupiah yang Bapak Ibu terima dari proses penjualan atau pendapatan kotor. Omset ini juga dihitung pada suatu periode tertentu. Katakanlah tadi biaya kita hitung 1 bulan, maka omset juga kita hitung selama 1 bulan. Omset ini misalnya harga keripik pisang Bapak Ibu itu per kilonya adalah berapa ya? 20.000 misalnya. Kemudian kalau saya jualnya sebanyak sebulan itu 1 kuintal, berapa omsetnya? Maka 20.000 dikalikan 1 kuintal. Sekian rupiah itu yang dimaksud dengan omset. Kemudian apa yang dimaksud dengan keuntungan bisnis? Nah, omset Bapak Ibu itu bukan keuntungan. Omset itu di dalamnya masih ada biaya. Ada sesuatu yang harus Bapak Ibu keluarkan sebagai pengembalian modal sehingga usaha itu bisa berlanjut. Nah, keuntungan bisnis adalah omset dikurangi dari biaya-biaya total itu. Biaya total isinya apa tadi? Ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, omset di sini setelah dikurangi biaya total namanya keuntungan. Ya, keuntungan juga dihitung dalam suatu periode tertentu. Misalkan dari awal tadi 1 bulan, maka keuntungan juga kita hitung selama 1 bulan. Nah, yang terakhir, ya sebelum yang terakhir ini ada 2 untuk menghitung kelayakan. Yang pertama adalah break even point atau kita bilang sebagai titik impas. Ya, yaitu keadaan di mana usaha Bapak Ibu tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Kalau bahasa Jawanya kita bilang kondisi yang pakpok gitu. Ya. Nah, analisa ini berkaitan erat dengan struktur biaya dan pendapatan dari usaha yang dijalankan. Jadi, Bapak Ibu bisa mengetahui berapa BEP atau titik impas dari usaha Bapak Ibu. Baik itu yang pertama, titik impas harga. Kira-kira saya harus jual dengan harga berapa agar saya mendapatkan keuntungan. Tentu saja Bapak Ibu harus menjual dengan harga di atas titik impas, bukan? Yang kedua adalah titik impas produksi. Berapa produksi minimal yang harus saya kerjakan selama 1 periode tertentu, katakanlah di sini 1 bulan. Kalau misalnya dalam 1 bulan Bapak Ibu itu titik impasnya dari perhitungan dihasilkan angka katakanlah 1 kuintal, maka Bapak Ibu tidak bisa produksi di bawah 1 kuintal. Kalau produksi di bawah 1 kuintal itu rugi. Kalau di atas 1 kuintal itu baru untung. Yang ketiga, berhubungan titik impasnya adalah titik impas. Yang ketiga itu adalah omset. Berapa penjualan atau nilai penjualan atau omset yang harus saya dapatkan selama 1 bulan.
Kalau kurang dari omset itu, tentu saja itu berindikasi usaha Bapak Ibu mengalami kerugian. Maka harus bagaimana mungkin bisa melakukan penjualan di atas titik impas dari omset tersebut. Nah, ini kalau misalnya dari rumusnya ya agak rumit ya Bapak Ibu ya. Untuk BEP unit itu produksi, omset, kemudian harga. Tapi tidak perlu dilihat ribet di sini. Nanti akan di lain kesempatan kita akan coba menghitung dengan cara yang lebih mudah, dengan contoh kasus misalnya, agar kita menghitungnya lebih mudah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah RC ratio dan BC ratio. Jadi untuk menghitung kelayakan itu, tadi yang pertama kita harus tahu struktur biayanya apa saja. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa menghitung omset atau nilai penjualan Bapak Ibu berapa. Yang ketiga adalah mendapatkan keuntungan, ya, menghitung keuntungannya sekian. Tapi setelah itu layak atau tidak dijalankan, nanti kita bagi ada 3 kelayakannya. Yang satu adalah kita menentukan titik impas. Apakah penjualan kita itu dari sisi harga dan segala macam yang sudah di atas titik impas. Yang kedua itu adalah RC ratio, dan yang ketiga BC ratio. RC ratio itu adalah rasio antara omset dan biaya. Suatu usaha dikatakan layak ya apabila omset yang Bapak Ibu hitung tadi itu harus lebih besar daripada biaya. Artinya perbandingan omset dan biaya itu harus lebih dari 1. Kalau omset dan biaya atau R dan C itu sama dengan 1, artinya sama, artinya apa Bapak Ibu? Usaha Bapak Ibu yang dilakukan itu berada dalam keadaan titik impas. Tetapi celakanya yaitu apabila omset itu lebih rendah daripada biaya. Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya sangat banyak, tapi omset yang didapatkan lebih sedikit, artinya apa? Rugi. Oke. Jadi kalau misalnya sama dengan 1 itu nanti perhitungannya itu baru di titik impas, Bapak Ibu tidak untung tidak rugi. Kalau misalnya kurang dari 1 itu pasti rugi. Kalau lebih dari 1 itu untung. Yang kita harapkan untung. Jadi skenario-skenario itu kita buat dulu. Kira-kira saya untung nggak? Kalau misalnya untung, baru dijalankan. Kalau ketika dihitung, ini belum usaha ya. Ketika dihitung, kok kurang dari 1, coba dipikir-pikir kembali. Begitu. Nah, kelayakan ini juga bisa dilakukan tidak hanya usaha yang belum dijalankan, tetapi kita bisa mengevaluasi ini untuk usaha yang sudah kita jalankan. Oke, yang terakhir adalah B per C ratio. Benefit itu adalah keuntungan. Keuntungan itu apa? Omset dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi BC ratio adalah rasio antara keuntungan Bapak Ibu dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, BC ratio itu sangat berkaitan erat dengan tingkat pengembalian modal bila Bapak Ibu menjalankan usaha itu modalnya berasal dari dana pinjaman. Jadi begini, bila keuntungan Bapak Ibu, kalau misalnya RC ratio itu tadi kita bandingkan dengan angka 1, kalau BC ratio itu kita bandingkan dengan bunga bank yang berlaku. Katakanlah bunga bank berlaku berkaitan dengan pengembalian modal itu adalah sekitar berapa Bapak Ibu? 12%. Ya, mungkin katakanlah 12% ya. Jadi kalau BC ratio itu kurang dari 12%, berarti usaha Bapak Ibu tidak layak. Artinya begini, di dalam sebuah usaha itu kan tadi harga yang Bapak Ibu tawarkan di dalamnya ada biaya dan keuntungan. Nah, keuntungan ini kan nanti masih Bapak Ibu bagi 2. Kalau misalnya berasal dari dana pinjaman, sebagian adalah digunakan untuk membayar bunga bank, ya, membuat pengembalian. Yang sebagian lagi baru keuntungan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, kalau misalnya keuntungannya itu, ya, rasio antara keuntungan dan biaya masih lebih kecil daripada bunga bank yang berlaku, artinya dalam menjalankan usaha Bapak Ibu memang benar mendapatkan keuntungan, tetapi tidak bisa membuat pengembalian untuk pinjaman yang Bapak Ibu lakukan. Sebaliknya kalau misalnya rasio antara keuntungan dengan biaya itu melebihi dari bunga bank yang berlaku dari perhitungan kita nanti suatu saat kita coba praktekkan, maka usaha Bapak Ibu itu dikatakan sangat layak, yaitu bisa mengendalikan bisa mengembalikan
modal dan juga bisa mengembalikan bunga bank yang harus dibayarkan, sehingga masih menyisakan keuntungan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup sekian dulu video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lain kesempatan kita sambung lagi, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan lebih banyak, dan kita juga saling share lagi ilmu-ilmu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bisa mendapatkan atau memaksimalkan usaha yang sedang Bapak Ibu jalankan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.